Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristina Fedayanti dengan NPM 2022150101330 semester 2 program studi Pendidikan dan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan berbicara. Saya akan menyimak dan menyimpulkan video podcast dari Kobuzer. Sebelumnya, mari kita simak sama-sama video tersebut. No, awalnya juga aku sebenarnya enggak terlalu yang concern di situ banget, Bang. Itu kan awalnya Pak Jokowi nge-tweet di Twitter kan. Terus tentang banyaknya 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri. 1 juta orang ke sini, ini ke sini gitu dispesifikasiin. Terus aku lihat tuh di bawah tuh dari ribuan orang pada curhat. Di situ lu mulai baca satu-satu. Iya Bang, iya Pak, gimana saya nggak keluar negeri? Bapak saya ke 3 rumah sakit divonis gagal jantung harus pasang ring. Tapi pas dibawa ke Pineng dibilang cuman GERD asam lambung. Gitu. Dan itu banyak banget, banyak yang curhat gitu loh, Bang. So aku mikir kan, ini kan Pak Presiden curhat. Presiden membuat sebuah tweet. Rakyat pada curhat. Iya wajar. Saya kan juga wajar. rakyat nih. Boleh dong curhat. Karena aku baru aja kejadian 2 hari atau 3 hari lalu. Baru mertuaku. Jadi berobat, pendengarannya tiba-tiba terganggu. Tiba-tiba ada suara kayak gitu. Ini jadi, nyamuk masuk kuping enggak? Bukan dong. Bukan dong. Lu pernah gak sih? Pernah. Nyamuk terus kita begini. Aku pernahnya semut. Anjir. Semut pernah masuk kuping aku. Iya, tapi ada suara kayak gitu. Tapi keluar lagi. Keluar lagi. Terus. Nah kalau mertua sakit. aku enggak bukan semut, bukan laler ya. Nah terus terganggu akhirnya, tapi masih bisa dengar, cuman harus harus agak kenceng gitu. Secara tiba-tiba. Oke. Dibawa ke rumah sakit, terus abis itu dirujuk ke rumah sakit lain khusus THT. Balik lagi ke rumah sakit awal, pokoknya udah ke 3 dokter. Udah sampai ronsen, udah sampai tes diabetes gitu-gitu kan. Nah terus dibilangnya katanya ada istilahnya tuh SSHN apalah gitu nama. Oh bahasa medisnya ya. Tapi dokter bilang, atau bahasa awamnya kita bilang stroke telinga. Oh ada stroke telinga ternyata. Iya ternyata ada, aku pun baru tahu. Kita pun di rumah baru tahu pas mama mertua pulang ke rumah kan kayak stroke telinga. Iya stroke telinga kan. Terus coba kita cari ya. Kita cari. Ada stroke tapi Bang telinga. Ear stroke. Terus stroke. Stroke telinga. Ada stroke Indomaret nih. Ada ya ternyata. Nah, ini mertua saya ada stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu, disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya. Disuntik dalamnya itu berarti dia ngasih cairan. Iya, tapi aku nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kayaknya katanya cairan. Jadi pas habis berobat itu disarankan untuk disuntik 3 kali. Karena gini waktu bilang ini mertua nanya kan, tapi kalau kita habis disuntik nanti balik sembuh total nggak dok? Iya 50-50 Bu. Rata-rata jawabannya suka begitu. Karena kalaupun nggak disuntik ibu akan tetap tuli juga. Itu ada keluar kalimat itu. Tuli juga. Iya, tuli. Jadi kalaupun disuntik atau enggak tetap akan tuli ujungnya. Wah itu kan maksudnya kita keluarga pasti panik kan? Iya dong, namanya lagi sehat normal nggak pernah ada gangguan apa-apa. Terus akhirnya nurut dong. Karena panik nurut. Akhirnya atur waktu keesokan harinya lusa atau nggak salah, terus disuntik yang treatment pertama. Oke. After disuntik blank Bang. Blank gimana? Gak bisa denger sama sekali. Makin jadi ya tadi bisa denger, masih bisa denger, ini nggak kedengeran sama sekali. Nah, berarti lu ini dong komplain dong? Belum, kita masih berharap bahwa ya mudah-mudahan ini ya kita nggak tahu lah mau komplain, tapi juga takutnya ini dari bagian dari treatment. Nah terus abis kayak gitu diminta buat akupunktur, dibantu pakai akupunktur. Dari siapa yang dari rumah sakit? Rumah sakit itu di rumah sakit itu ada treatment akupunktur. Tapi aku bersyukur banget dengan kejadian ini. Maksudnya artinya gini kan, ya mungkin beberapa keluhan pasti ada dan bukan cuma terkait apa dokter ya, tapi banyak juga sistem tadi makanya aku singgung sistem rumah sakit. Karena sebenarnya kasihan juga dokter-dokter di Indonesia tuh, kita nggak munafik lah, makanya tadi singgung BPJS. Kalau terkesan banyak orang kita BPJS kita bayar tiap bulan, tapi kok ditanganinnya kayak ogah-ogahan atau ada yang bilang jutek. Karena kalau kita tahu sebenarnya tunjangan yang dokter-dokter dapat dari BPJS itu dikit banget. Sementara tenaga yang mereka keluarkan itu sama dengan yang harusnya mereka
dibayar kalau bayar pribadi Profesional gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi ya kan. Akhirnya makanya ini menurut aku ya, ini tuh harusnya sinergi antara pemerintah, Kemenkes beserta dokter-dokter terkait, ya lembaga terkait lah buat nanganin ini gimana caranya supaya dokter semangat kerjanya, tidak membeda ratakan antara mana yang BPJS, mana yang pribadi gitu. Hasil dari cuplikan podcast tersebut saya simpulkan, permasalahan dari podcast tersebut bermula saat Bapak Presiden Jokowi meng-tweet yang isinya banyaknya 2 juta masyarakat Indonesia yang berobat di rumah sakit luar negeri. Dan dari hasil tweet tersebut menghasilkan banyak ribuan komentar mengenai keluhan fasilitas di rumah sakit Indonesia. Salah satunya artis Indonesia Kiki Saputri yang juga ikut mengomentari mengenai fasilitas di rumah sakit Indonesia. Kiki Saputri menceritakan pengalaman keluarganya yang mendapatkan fasilitas buruk akibat dari perbedaan pembayaran BPJS dan non-BPJS. Podcast tersebut menurut saya termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi. Dan juga memaknai informasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan pengertian dari menyimak ekstensif sendiri adalah kegiatan menyimak mengenai hal umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran dan tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru atau pihak-pihak terkait. Dan podcast ini termasuk ke dalam menyimak sosial. Hasil dari podcast ini sangatlah menarik karena narasumber menjelaskan sangatlah rinci dengan dibumbui komedi. Sekian dari video saya, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.